Saya Nindyo Cahyo Krisnanto, Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Universitas Jana Batara. Salah satu kompetensi mahasiswa yang harus dikembangkan adalah kemampuan dia untuk melakukan penelitian. Pusat Pengembangan Kompetensi Universitas Jana Batara memfasilitasi mahasiswa dalam kemampuannya melakukan penelitian terapan. Salah satu proses penting awal dalam penelitian adalah melakukan riset planning. Bagaimana kegiatan melakukan riset planning? Mari kita ikuti. Selamat sore sahabat milenial. Kali ini saya bersama dengan teman-teman mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Jana Batara Yogyakarta akan melakukan kegiatan yang bernama riset planning. Apa itu riset planning? Riset planning adalah kegiatan merencanakan penelitian. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Aku Devi Sufiana. Saya Ernia Sulistiati. Saya Robito Himaturiza. Saya Citra. Saya Rista. Saya Eva Agustina. Saya Lala. Saya Wulan Fitri Anissa. Saya Kafrin Asyarini. Saya Iim Rahayu. Rencananya sih akan membahas riset planning. Riset planning sendiri tuh saya juga belum tahu apa sih yang itu. Karena yang saya tahu selama perkuliahan yang namanya riset penelitian itu ya sekedar skripsi doang. Harapannya saya ikut ini biar saya lebih tahu tentang riset planning dan bisa masuk dalam poin SKPI ya. So, stick around because we talk, you listen. Selamat malam sahabat milenial. Saya saat ini sedang bersama dengan mahasiswa-mahasiswi saya membahas tentang riset planning. Apa itu riset planning dan bagaimana nanti prosesnya? Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti supaya kita bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan riset yang akan kita rencanakan dan akan kita laksanakan dalam 1 bulan ke depan. Enjoy ya! Riset planning itu kita merencanakan penelitian. Merencanakan penelitian itu penelitian yang kayak apa sih? Penelitian kita itu berbeda dengan penelitian skripsi karena penelitian kita itu adalah penelitian yang aplikatif. Aplikatif itu maksudnya adalah kebetulan ada stakeholder dari Universitas Jana Batara yang butuh untuk dibantu meneliti terkait dengan kondisi yang ada. Nanti kita akan diskusikan, maksudnya misalnya berarti ada masalah apa, ada kemungkinan apa, ada peluang apa dan sebagainya. Nah, tapi kita itu melakukan penelitian ini itu tidak penelitian yang seperti misalnya katakan kita melakukan skripsi itu kan pakainya Google Form gitu ya, ya kan? Nah, kita pakainya harus kuis yang menyenangkan, yang seolah-olah membuat teman-teman yang akan diteliti ini itu having fun. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diteliti. Tapi satu, menentukan bahasa penelitian, bahasa pertanyaan, atau kemudian mengemasnya di dalam sebuah permainan, dalam sebuah kuis, ini bukan barang simpel. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan aplikasi namanya Kahoot. Ada yang pernah dengar? Belum. Berarti nanti PR-nya adalah setelah ini kalian bisa browsing, lihat namanya Kahoot itu kayak apa. Merencanakan penelitian itu setelah kita tahu objeknya yang akan diteliti, kita kemudian merancang yang namanya instrumen penelitian tadi. Jadi ini bukan survei main-main. Nah, ini yang saya sebut dengan penelitian yang bermanfaat. Karena memang benar-benar ditunggu, hasilnya benar-benar ditunggu. Dan kita tidak bisa menggunakan cara-cara biasa gitu ya. Tidak bisa menggunakan cara-cara biasa untuk melaksanakan penelitian ini. Jadi bisa dibayangkan kalian ini nanti akan dibagi dalam beberapa tim. Misalnya nih, kelas 1A gitu, dia akan datang ke lab, kemudian kita ajak mereka bermain gitu ya. Kita ajak mereka bermain dan kemudian sebenarnya secara permainan itu diam-diam kita sedang melakukan survei. Jadi kita tidak boleh ada kata-kata di depan itu bahwa mau penelitian, mau apa gitu, nggak ada itu. Ya, jadi kayak seakan-akan kita yang ngajar gitu. Jadi seolah-olah kita datang itu, jadi kayak apa ya, kita ngajar gitu, seolah-olah seperti itu. Sebenarnya saya mau tanya dulu Ya. nih, kan kebetulan masih tutup juga kan sekolahnya. Nah, terus kita kan juga jadinya belum tahu kapan mau ke sekolahnya. Tapi kalau misal udah buka itu programnya, misal kalau misal mereka dikasih kayak pelatihan, misal nih Bu ya,
Kalau saya kan di tempat kerja kayak gitu, ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke SMP, ke SD, ke TK. Memang mengisi acara, biasanya kayak ngurusin bikin bilang atau apa. Kalau SMP biasanya juga bikin bilang. Gimana kalau kita ke sana juga mengisi materinya kayak gitu juga. Nanti poin pentingnya ke situ juga. Oke, keren. Bagus. Jadi itu bungkusnya cantik banget gitu. Kalau misalnya kita mau bikin itu permainan di luar gitu ya, terus setelah itu kita mengajak mereka masuk ke lab, terus kemudian kita main-main, atau kita main-main dulu di lab, terus kemudian setelah itu, nah, terus kira-kira kalau bayangan saya desainnya itu kita akan ambil itu per berapa orang itu siswanya berapa, kalian as a team berapa idealnya? Kalau menurut saya Bu, kalau misal anak SMP biasanya 40 sampai 50 anak itu dipegang 3 pemtok tiga orang siap sih. Kalau SMP masih aman, kalau satu handle 15 sampai 20 itu Masih aman ya? ya. Karena kebetulan ada kayak budaya dari budaya. Nah kan yayasan kan mereka kayak semacam ditutup untuk bergerak swasta atau bergerak kalau kita ajari kayak perawatan di keluarga. Nggak apa-apa, bagus juga. Artinya begini, pokoknya kita akan bikin mereka itu benar-benar tidak nyadar kalau mereka itu sedang disurvei. Intinya seperti itu aja, karena benar-benar kita pengen ngerti terutama kita pengen ngerti itu dari sisi siswanya gitu. Siswanya itu sebenarnya mereka tuh punya impian apa sih, punya cita-cita apa sih gitu. Nah, misalnya katakanlah gini, pada waktu kita merunning itu misalnya sambil iniin jamur gitu kan kita bisa tanya-tanya gitu kan, maksudnya gitu kan, bisa tanya-tanya, kalau kamu tuh seneng nggak sih di sini, misalnya jam ngajimu misalnya jam berapa misalnya, terus enjoy nggak, misalnya ada Pak Ustadznya yang misalnya galak atau apa, kita bisa sambil tanya-tanya misalnya katakanlah begitu. Kita ngambil deep information gitu, itu nggak ada salahnya. Karena apa? Karena itu nanti deep information yang diambil piece by piece itu akan melengkapi puzzle kita yang sifatnya data. Rating kepuasan itu kan kita bisa pakai SERVQUAL, pakai teorinya Parashuraman, nanti bisa dicari lagi pakai kata kuncinya SERVQUAL, SERVQUAL. Itu yang nulis Parashuraman, yang punya teori itu. Nah, kita bisa ambil dari sudut pandang itu untuk melihat kepuasan mereka selama mereka studi di situ. Nah, pasti akan ada klaster yang berbeda ketika mereka kelas 1 dan mereka kelas 3, ya kan? Kelas 1 mereka kan baru setahun tuh. Kalau udah kelas 3 dia pasti akan lebih ini kan. Nah, kita bisa ngasih bobot. Kalau yang jawab tuh kelas 1 sama yang jawab kelas 3 pasti kan berbeda, ya kan? Kematangan psikologisnya juga beda kan, ya enggak? Kelas 3 mereka sudah relatif punya sesuatu yang misalnya apa gitu kan, sudah punya. Tapi kita juga bisa melihat keragamannya di kelompok kelas 1 dan kelompok kelas 2, ya kan? Jangan-jangan setelah kelas 1 mereka naik kelas 2 mereka sudah punya gambaran bahwa aku nggak akan melanjutkan di sini. Kalian semua harus punya teknik untuk menginterogasi secara smooth. Ini perlu untuk kemudian benar-benar teman-teman pikirkan. Sekali lagi ya, ini bukan riset main-main ya. Ingat ya, satu yang diasah adalah soft skill, ya kan? Kalian kerasa banget kan bahwa tadi itu tuntutan itu semuanya bukan hard skill. Hard skillmu sebagai orang akuntansi itu gawe laporan keuangan, itu hard skill. Tapi ini nggak butuh hard skillmu untuk bikin laporan keuangan. Tapi ini butuh soft skillmu. 1, berkomunikasi, 2, bernegosiasi, 3, melakukan interogasi, ya kan? Kemudian yang keempat, kamu harus melakukan engagement dengan orang baru dalam waktu yang relatif cepat, ya kan? Setelah itu, kamu harus berpikir soal target dari hasil penelitianmu, yang itu dibungkus dalam framing yang bukan penelitian, ya kan? Kalau kamu melakukan ini dengan baik,
skripsi itu sesuatu yang sangat mudah, nah, gitu. Karena skripsi itu begitu kamu itu Google Form dikirim rampung, gitu loh, ya kan? Dan kemudian kalau hasilnya skripsi itu keliru, kamu dituntut nggak sama stakeholder? Enggak, ya kan? Tapi kalau ini gitu kan, sampai keliru kita menyimpulkan, akibatnya fatal. Oke. Jadi kita harus benar-benar melihat betul literaturnya, kita harus belajar tentang bagaimana anak-anak SMP gitu ya. Mereka itu sudah cukup mature belum ketika mereka itu menentukan. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan anak SMP itu walaupun mereka punya keinginan gitu, tapi orang tua jauh lebih dominan. Gimana sih? Kira-kira asik? Berat? Atau enggak kan? Enggak lah. Jadi mari kita coba menggeser paradigma bahwa yang namanya riset itu harus dilakukan dengan menyebar kuesioner, gitu kan? Kemudian harus berhadapan dengan statistik-statistik yang rumit, gitu. Kita tidak butuh itu. Bahwa itu adalah bagian dari tambahan informasi, ya. Tapi utamanya kita tidak akan cari itu. Tidak akan cari ini signifikan apa enggak, bukan. Ini namanya penelitian untuk mengambil keputusan. Luar biasa, tentang diskusi tentang riset ya, riset terapan. Saya pikir sesuatu yang luar biasa sekali ya. Semoga lancar ya risetnya. Oke. Harapannya siapa tahu bisa menggugah jiwa penelitian yang mungkin terpendam dan bisa masuk ke poin SKPI bagian penelitian. Kesannya interested banget, seru, ini akan jadi sesuatu yang ajaib bagi kita khususnya mahasiswa akuntansi, karena ini kayak di luar kebiasaan kita yang terpaku sama teori dan angka-angka. Pokoknya ikuti terus keseruan kita di video selanjutnya. See you!